والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة يا مدينة منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام. Sudah 1000 tahun. Olehnya itu ya bahasa 1000 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ada sedikit ya nggak sama seperti bahasa orang sekarang kan sekarang ini bahasa 1000 tahun yang lalu. Paham? Kata Syekh Anwar, tahu oleh Ja'alallahu al-ilma hakiman laka wa alaik. Beliau sambil ngasih tahu sambil mendoakan seorang dulu sambil ngasih ilmu sambil doain. Wa'alam, ini kan wa'alam mau ngasih ilmu nih, ketahuilah ilmu berarti beliau mau bagi ilmunya sama kita. Sebelum dia bagi ilmunya kita juga didoain. Ya Allah, ilma hakiman laka wa alaik. Semoga ilmu yang ada ma'inte menjadi hakim ya. Laka wa alaik. Ini beda antara laka wa alaik. Ilmu yang ada ma'inte menjadi hakim ya. Baik itu laka ya, atau alaika. Kalau laka itu kan gak enak, wa alaika yang gak enak ya. Apa yang enak ya? Hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang meringankan. Kalau alaika hal-hal yang memberatkan. Nah itu ilmunya apa namanya tadi? Ilmu jadi hakim. Jadi moga-moga ilmu yang ada sama kita inilah yang menjadi hakim. Kalau kamu salah dikatakan salah, kalau kamu benar dikatakan apa? Semoga ilmu yang ada pada kamu menjadi hakim. Nah, hakim apa? Kalau kamu salah ya, ilmu kamu mengatakan ilmu salah, kamu itu salah. Kalau kamu benar, ilmu kamu itu mengatakan apa? Benar. Semoga ilmu kamu ilmu itu. Kalau kita punya ilmu ini hanya digunakan untuk membela. Ketika ilmu ini itu bukan ilmu, berarti ilmu ini apa? Jadi kalau kita salah disalahin, kalau memang benar benerin, ya itulah ilmu yang bagus. Walhaku, nah ini atau i'lam ja'alallahul ilma, nah ini atau wa'lam ja'alallahul haqqa. Semoga Allah menjadikan hak itu qaidanah, menjadi penuntunmu. Semoga Allah menjadikan yang hak itu penuntunmu. Qaidanah wa ilaih, nah dan kepada hak yang menuntun kita, bukan apa? Bukan kebatilan yang menuntun hak, bukan yang menuntun kebatilan, bukan yang menuntun duit. Nah orang kan sekarang dituntun sama duit, dituntun sama duit, demi nyari duit ya, yang hak diputarbalikkan. Nah itu berarti yang menuntun awal ini didoain sama Mawardi supaya yang menuntun kita hak. Nah itu kan doa. Nah karena tadi Mawardi ingin ngasih tahu ilmu, apa itu ilmu yang mau dikasih tahu Mawardi? Dia mau ngasih tahu doa itu anak dunia. Nah ini ilmu yang mau dikasih tahu oleh Syekh Mawardi. Ketahuilah olehmu anak dunia idza wa sholat fatami
tabi'atun mubiqatun wa idza faraqat fabada'atun mufiqatun wa laisa liwasiha dawamun wa min fi'liha kudun. Masya Allah, ini beliau mau menyampaikan ilmu dengan bahasa adab, bukan adab akhlak, dengan bahasa sastra. Apa itu? Dunia ini artinya dunia bukan dunia, ini artinya dunia bukan dunia. Kalau sekarang itu dunia duit kontrakan, dunia sesungguhnya dunia ini duit, kedudukan, pangkat, kontrakan, komisaris, dunia itu yang kita kejar itu. Bila wasolat, apabila dunia itu kita kejar sampai ke dunia, sampai ke tercapai. Apabila dunia itu tercapai, ingat itu tabiat. Itu dunia yang sampai sama kamu. Itu tabiat. Apa itu tabiat? Tabiat itu mubiqah. Apa itu tabiat? Membuat persoalan yang halalnya dihisab itu apalagi ya jalan yang kita ngumpulin juga, jalan ngumpul itu halal satu masih ditanya mau apalagi kalau itu halal ditanya mau dari mana kamu dapat, kemana kamu belanja, itu ditanya. Itu gara-gara ditanya, walaupun ente bisa jawab, walaupun halal, gara-gara ditanya terlambat masuk surga. Nah orang yang nggak punya dunia kan cepat tanya masuk surga. Orang yang nggak punya dunia mau ditanya apa? Orang yang nggak punya dunia, nah itu masuk surga ya apa? Bukan. Tapi kalau orang yang punya kekayaan, walaupun itu halal, belakangan kenapa ditanya dulu kan? Kalau ditanya malah waktu ditanya dari mana kamu dapetin, belanjanya kemana? Walaupun benar, itu masih terlambat. Itu tabiat. Mubiqah, bisa saja akibatnya itu akan mencelakakan. Mubiqah mencelakakan kamu. Nah kalau memang dunia yang kita dapati itu haram, nah itu bukan hanya akibatnya ketinggalan surga, masuk neraka. Mubiqah itu dunia. Itu kalau dunia sampai pada kita, artinya dunia yang kita cari berhasil. Itu resikonya juga. Sekarang yang kedua, bila marobat. Nah sekarang baiknya ente ngejar dunia yang tidak dikejar nggak datang. Gara-gara datangnya aja, ya akibatnya seperti itu. Kalau seandainya udah jauh dunia yang kita cari nggak berhasil, apa yang terjadi? Padahal membuat kamu itu sakit, ya kan? Dia capek nggak dapat. Nah padahal mukhifah yang membakar motor, kecewa lah kalau kita yang mendalam ini. Laisa liwasbiha dawam, laisa liwasbiha dawam. Yang kemudian dunia pun nggak akan kekal. Seandainya kamu dapat pun nggak akan kekal. Itu jadi beliau mau ngasih tahu tentang hakikat daripada dunia ini ilmu. La min birokiha budun, la min birokiha, la budun min birokiha. Dunia itu tidak boleh tidak, pasti kamu akan berpisah. Nah andainya dunia yang kita cari tidak dapat, pada suatu saat kita akan meninggalkan. Itu malah ada orang yang masuk ke kubur bawa dunia. Itulah dunia. Jadi orang sebulan dunia yang kita ini seandainya kita dapat berhasil, nah itu akibatnya seperti tadi, bisa jadi hisab, bisa jadi azab. Itu ya. Tapi kalau kita udah cari dunia ternyata tidak berhasil, maka akan rasa hati sangat kecewa yang membakar. Nah
Nah kemudian dunia itu akan tetap, pasti dunia yang tidak ada sama kita, pasti kita akan berpisah. Oleh karena itu, oleh karena dunia seperti itu maka ya apa itu ya, nah ini kan Faruk nafsaka ala qati adiha. Oleh karena itu apa itu ya, Faruk nafsak ala qati adiha. Apa itu artinya? Wajibkanlah diri kamu memutus dunia. Dunia begitu, putusin dunia itu. Ditaslimat mintanya supaya kamu selamat tuh dari segala macam risiko tadi. Ya, risiko yang tadi kalau seandainya dapat juga seperti itu. Walau birominya, nah, kalau kamu nggak cari dunia, ya emang nggak ada. Walaupun nggak pernah ada, kan nggak nyesel, makanya gitu. Tuh, walau birominya, seandainya kamu nggak dapat, ya kamu nggak nyesel, kenapa? Nggak ada. Kita mana tuh pada hatiha agar supaya kamu aman daripada rasa penyesalan. Bapak tidak ada pepatah mengatakan begini, almarhum muqtaradun min umrihi makut, almarhum muqtaradun min umrihi makut, gitu ya. Ma'ana umrah wa iqalah posisi, ya. Ada pepatah mengatakan seseorang muqtaradun terhutang dari umurnya yang apa? Umurnya yang hilang. Seseorang terhutang dari umurnya yang hilang, dari waktunya yang sudah lewat. Mana umur waikolah usia, padahal umur itu walaupun panjang pendek. Walaupun baik tamat ya sih, tetapi kalau kita kosong, baik tamat walaupun lama ya sih. Nah ini sedikit. Jadi pepatah mengatakan seperti itu. Jadi tidak usah kita sibukkan diri kita mencari apa? Dunia. Walaupun sidat ni Ali bin Muhammad, sidat dibacakan. Baik ini dibacakan kepada Ali bin Muhammad. Apa itu? Ilaka malat temar isitu nahidatan. Apabila seseorang sudah mencapai umur 60 tahun, bukannya 60 haji, jadi dia itu sana, ya. Kan haji datangnya tiap tahun. Apabila seseorang sudah punya umur berapa? 60 tahun. Falam yahbal min sitina ila bisunya. Orang punya umur 60 tahun, lahir sampai meninggal dunia 60 tahun. Lampiah yang sitin ila bisunya, dia nggak akan dapat dari faedah umur yang selama itu illa kecuali faedah sedikit. Coba kita lihat. Kalau memang dia nggak pandai menggunakan waktu dari 60 tahun itu, alam tahu tidakkah kau lihat? An-nisbah billahi hasil, ya. An-nisbah billahi hasil, setengah malam hasil. Orang 60 tahun, ya. Yang pertama malam itu, setengah malam aja digunakan pada apa? Hidup. Malamnya buat itu. Nah, berarti kalau satu hari satu malam udah kurang berapa? Udah kurang seperempat. Ada setengah malam, ada setengah siang kan? Kalau setengah malam digunakan buat tidur, berarti 24 jam dikurangi berapa? Kan berapa? 6. Berarti udah 6 jam udah kurang dari buat itu. Enggak mau doang. Tadhabu awqatul laki lihukiha. Nah siang hari kan ada siang hari, ada istirahat siang, namanya qailula. Kalau malam namanya tidur yang biasa, kalau siang namanya apa? Nah qailula itu hilang humus. Kalau humus 1/5. Kalau malam hilangnya setengah, mau kalau tidur qailula hilangnya apa? 1/5. Udah berapa itu sisa mereka? Itu baru hanya tidur doang tuh, malam tidur ya. Nah kemudian terjadi apa nih? Tak perlu awqaf berhubung.
Ente apa nih? Ya. Apa ini ente umum? Ya. Apa umum? Ya. Apa itu? Orang tulis. Ya. Ada orang? Jadi apa kalau bahasa anak sekarang? Galau orang itu. Ini satu hari berapa kali galau? Satu hari galau. Kan galau itu biasanya ada sesuatu yang membuat kita kecewa. Oh ini nggak berhasil, ini nggak berhasil, galau. Tambah lagi kurang umur buat galau. Oh galau. Galau lagi, ambil lagi kurang lagi. Tunggu, tak suruh Allah berhalau bihitatin tidak sedikit waktu yang hilang disebabkan karena galau. Udah diambil dari tidur malam, udah diambil tidur siang, tambah lagi dengan galau. Apalagi Allah tuh aja, ya mungkin kita ini nggak selalu sehat karena apa? Udah lagi sakit. Tumi itu diwasiat, apa tumi nasihat sakit, ya, pegangan juga sakit. Dari kesimpulan, pahal si lumayan kok lalu sudah umur orang punya umur 60 tahun, ya, kemungkinan tersisa dari umurnya itu diambil buat tidur malam, diambil buat tidur siang, diambil buat galau-galau, diambil buat sakit, bisa sisa dari umurnya yang 60 tahun itu hanya 100 seperempat. Jadi kalau 60 ya seperempatnya loh 10 tahun. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini kita gunakan buat apa itu? Kalau yang udah tinggal 10 tahun juga tidak digunakan buat cari pahala, masya Allah. Tinggal 60 ya 10 tahun. Tidak sedapat bernafsu alami ada sahabatnya. Jika memang kamu gak istiqomah, kan jika kamu tidak hadas ini artinya apa ya? Orang yang jalan tanpa petunjuk hadas. Jika kamu punya sisa waktu umur 10 tahun jalannya itu tidak didudukin, gimana itu? Ya? Bisa jadi orang yang tidak ada orang sengsara kan kita ini buat lokal, menjadi lokal buat orang yang ada sisa yang hanya 10 tahun itu kalau seandainya tidak dibimbing, ya, tidak dibimbing, ya, bisa yang 10 tahun ini pun kita tidak gunakan dengan baik. Nah, itulah nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam dan kemudian di sini nanti kita akan lanjutkan dia mempunasikan di balik kata-kata ala-ahwal itu kamu harus latih dulu agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berarti itu rugi menjadi itu dan apalagi tolong kita lakukan orang-orang. Oke. Kalau kita berkaca dengan Nabi Sulaiman pakai Nabi Sulaiman kan kaya, jabatannya juga luas. Itu bagaimana kehidupan Nabi Sulaiman? Sedangkan katanya dunia itu adalah kekuasaan, jabatan dan semacam-macam. Itu bagaimana kayaknya? Baik, kesimpulannya kita harus memahaminya dengan benar, ya. Tapi seakan-akan kita memahami kita ini nggak boleh dari dunia, karena dunia gambaran dari dunia. Seakan-akan dunia ini nggak boleh dari dunia. Apakah pemahaman seperti itu benar? Tentu salah, ya. Karena yang namanya orang hidup di dunia perlu apa? Dunia. Bahkan bukan hanya itu, ya. Orang mau ibadah pun perlu apa? Mau bangun madrasah, mau bangun masjid, mau bangun rumah sakit, segala macam sarana ibadah perlu duit. Nah, kalau kita nggak ada duit, dari mana duit? Nah, bagaimana menyikapinya?
Artinya begini, kita tidak dilarang menjadi dunia, bisa di pemerintah menjadi dunia sebanyak-banyak. Dengan cara yang dibenarkan oleh agama, menghalalkan banyak hal. Nah, setelah dunia yang kita perjuangkan berhasil, janganlah dunia itu ditaruhnya di hati, taruhnya di tangan. Taruhnya di tangan. Apa arti taruhnya di tangan? Nah, itu ada orang berbuat jarang juga jarang dulu. Kan kita ada kalau masalah jalan itu urusannya ini saya kan dari ngasih ke penjurusan. Nah, oleh karena itu tadi yang kita bilang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman orang yang terkaya di dunia, bukan di dunia. Manusia yang paling kaya sudah anak Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum datang hari kiamat. Yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Kenapa? Pertama dia raja. Rajanya bukan raja NKRI dari Sabang sampai Merauke, raja dunia dibuatnya ini. Kemudian apa? Anak buahnya Nabi Sulaiman jin, jin itu. Waktu dalam itu keluarkan salah terbang. Nabi Sulaiman mau mengontrol rakyat di timur di barat. Dia tinggal karpet lah, anak wahai angin, saya mau pergi semua, pergi angin keluar, bulu harus warawah. Jadi jalan yang ditempuh bulan bisa ditempuh hanya beberapa saat. Karena yang orang angin bahaya satu bang, itu mana pun ada satu bang. Nabi Sulaiman ingin mutiara, ingin emas, gampang perintahnya. Makanya beliau orang yang walaupun orang berkaya, beliau dapat julukan Sayyidul Bari, penghulunya orang Zuhud. Kan Zuhud tadi ada Zuhud, tadi kan kita jadi Zuhud. Walaupun orang kaya dikatakan pemimpin orang Zuhud. Sementara ada orang yang miskin, udah miskin, apa? Kalau udah miskin, apa kan berarti tak punya apa-apa. Yang dia punya sebenarnya dia menolak masuk. Lagi orang dia mikirin nggak cukup, takut hilang. Karena yang dia punya nggak cukup. Dia mikirin sebenarnya dari sholat mikirin nggak cukup. Sini kayak dikatakan Zuhud. Sementara Nabi Sulaiman menggunakan orang yang paling dulu. Orang nggak punya apa-apa dengan saudara dari kata itu. Kenapa? Karena saudara gede kiri lawan. Ya, ini kiri jadi takut hilang. Jadi pertanyaannya jawabannya itu. Jadi bukan berarti kita yang awal tadi. Setelah dapat taruhnya kita jangan disimpan di ya udah. Ente bisa lakukan. Jadi sesuai dengan walatan sana si bakam Nah itu. Baik, kita tahu kita semoga berkata ya. Kadang kita akan jawab. Kadang jahat apa yang lalu tahu kita gimana saat kita dipanggil Allah terus ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا
إله إلا الله